mu'afatin minal fitani. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum ada yang protes. Kenapa kacamatanya nggak dipakai? Capek. Yang capek bukan mata saya, tapi kacamatanya. Kacamatanya capek dipakai oleh saya. Oke, seperti yang saya janjikan, malam hari ini kita akan ngaji tentang habaib, tentang ahlul bait, tentang sosok dari zuriyah dan keturunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang yang saya tahu, artinya saya juga bisa salah. Artinya apa yang saya sampaikan tidak ada kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak hanya dari Allah. Saya hanya mencoba mengkaji sebagaimana yang saya pelajari dari guru-guru saya, yang saya pahami dari masyayikh saya. Karena hari ini orang yang tidak paham habaib itu terbelah menjadi dua. Yang pertama, karena kecintaannya kemudian terjadi sifat at-taqlidul a'ma. Apa itu? Sifat membabi buta. Ingat, babi itu haram, apalagi babi buta. Membabi buta, sehingga salah benar pokoknya begini, saya mengikutinya. Satu. Tetapi di satu sisi, orang yang tidak paham habaib tahu-tahu mencaci maki, membenci, menghina, dan lain sebagainya. Tentunya ini juga bukan merupakan sifat yang diperbolehkan. Lah, bagaimana sebenarnya kita bersikap? Makanya kemudian kita pahami dulu. Bagaimana kemudian sebenarnya sikap kita tentang habaib, tentang ahlul bait. Apakah benar ahlul bait itu habaib itu merupakan bagian dari ahlul bait? Karena ada yang mengatakan ahlul bait itu hanya terbatas kepada Fatimah, kemudian putra-putranya Hasan dan Husain, kemudian keturunannya ini namanya zuriyah. Apapun perbedaan-perbedaan itu, saya mengatakan selama ada nasab garis keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang harus kita hormati. Orang-orang yang harus kita hormati. Lah, bagaimana kemudian kita mensikapi habaib ini? Yang pertama, kita tidak boleh membenci keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak boleh membenci zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena dikatakan la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami ahlul bait kecuali orang yang mukmin dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi. Dan tidaklah membenci kami para ahlul bait kecuali orang-orang munafik yang durhaka. Kemudian dalam ayat kesempatan lain juga disampaikan, siapa yang membenci keturunanku termasuk orang yang dilaknat dan munafik yang merugi. Masih banyak lagi. Wahai manusia, siapa saja yang membenci ahlul bait, maka Allah akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam golongan orang-orang Yahudi. Jabir berkata, ya Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat. Rasul menjawab, walaupun mereka berpuasa dan mengerjakan sholat. Artinya apa? Mereka dianggap merugi. Lah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya kita harus bersikap kepada habaib? Guru-guru saya itu berpesan begini, Miftah, jangan sedikit pun di dalam hatimu membenci kepada para habaib. Kenapa? Karena mereka itu adalah ahli baitul Mustafa Tuhuri. Kalau kemudian kita melihat dalam Maulid Atiba itu kan dikatakan seperti itu. Apa dalam Maulid Atiba itu? Ahlu baitul Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fardaki. Ahli rumah Nabi itu adalah pilihan yang disucikan. Mereka itu pengaman bumi, maka ingatlah. Kemudian apa? Subihu bil angjumi zuhri mislama qadja'a fis sunani. Mereka dikatakan mereka itu bagaikan bintang gemerlapan. Perumpamaan itulah benar-benar datang di dalam hadis dan Nabi. Lah, persoalannya adalah bagaimana dengan Habib katakanlah yang melanggar syariat? Bagaimana dengan dzurriyyah tetapi kita berbeda pendapat dengannya? Maka di sini kemudian yang perlu Anda bedakan adalah antara sosok dan perilakunya. Sosok Habib itu wajib untuk dihormati, harus dihormati dan dicintai.
Tetapi soal perilakunya itu dilihat terlebih dahulu. Kalau memang perilakunya tidak sesuai dengan syariat, ya tidak kita ikuti. Kalau memang perilakunya tidak benar, ya harus tidak kita ikuti. Harus kita tolak. Sosok Habibnya kita ikuti, tetapi perilakunya tidak harus diikuti. Maka kemudian dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah, bahwa hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Lah, jangan sampai kemudian perbedaan pendapat kita dengan seorang Habib mengurangi rasa hormatnya. Hormatnya harus, tetapi taatnya tidak. Apakah kemudian kita berdosa ketika kita berbeda pendapat dengan Habib? Tentunya tidak. Kenapa? Karena Habib itu tidak maksum. Walaupun mereka tathir, suci, tetapi mereka tidak maksum. Saya ulangi ya. Kalau Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Sementara zuriyahnya Rasulullah itu tidak ada yang maksum. Mereka memang tathir tapi tidak maksum. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW ada disambati oleh seseorang yang anaknya pejabat di masa Rasulullah itu mau dihukum gara-gara melakukan sebuah perbuatan. Rasulullah waktu itu mengatakan apa? Lau anna Fatimah binti Muhammad sarokot lakotok duyadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad Rasulullah itu mencuri, maka juga akan aku potong tangannya. Ini bisa dimaknai banyak hal. Satu, bahwa Rasulullah itu menegakkan keadilan, tidak pandang bulu. Kemudian yang kedua, bahwa sebenarnya zuriyahnya Rasulullah ini tidak maksum. Artinya mereka juga bisa berbuat dosa. Disitulah kemudian, kalau memang mereka berbuat dosa, melanggar syariat, jadi tidak harus kita ikuti. Atau kemudian dalam kehidupan bernegara kita berbeda pendapat. Boleh nggak kita berbeda pendapat dengan habaib? Boleh. Tetapi ingat, walaupun Anda berbeda pendapat, Anda tidak mengikuti pendapat habaib itu, jangan pernah muncul di dalam hatimu rasa benci kepada Habib itu. Yang paling saya kasih contoh gampang seperti ini. Imam Madhab itu kan ada 4 ya. Ada 4. Ada Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci Maliki. Ketika saya menggunakan pendapatnya Syafi'i, bukan berarti saya membenci Hanafi. Saya membenci Hambali. Tidak. Saya tetap mencintai beliau, Maliki, Hambali, Hanafi, walaupun saya tidak menggunakan pendapatnya. Kenapa? Karena saya menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah kebanyakan di Indonesia. Lah artinya apa? Ketika kemudian kita juga berbeda pendapat dengan habaib, itu boleh. Pendapatnya tidak kita pakai, boleh. Kita berselisih pendapat, boleh. Bahkan pendapat kita bertentangan, boleh. Tetapi jangan pernah mengurangi rasa hormat itu kepada habaib kita. Jadi begini, yang terjadi hari ini apa? Ini senang dengan satu habaib, membenci habaib yang lain. Karena apa? Tidak sesuai pandangan politiknya, pandangan beragamanya, pandangan bermasyarakatnya, pandangan sosialnya. Maka kemudian kecintaan kita itu menjadi absurd. Ya kan? Kalau kita cinta, kita hormat. Kalau tidak cinta, tidak dihormati. Ini saya pikir pola cinta yang salah. Pola mahabbah yang salah. Anda boleh tidak suka dengan pendapatnya, tetapi jangan mengurangi rasa hormatnya kepada beliau-beliaunya. Nah, contoh begini. Dalam persoalan kebangsaan, saya mengikuti pahamnya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau yang selalu mengajarkan NKRI harga mati. Beliau seorang habaib yang sangat nasionalis. Habib Lutfi seorang guru bagi saya yang mengajarkan saya untuk mencintai bangsa ini. Maka kemudian kita sebagai orang yang asli Indonesia itu kadang-kadang malu. Karena apa? Abah Lutfi itu jauh lebih Indonesia daripada kita. Walaupun beliau seorang habaib keturunan Arab, keturunan Rasulullah, ya kan? Nah, artinya apa? Ketika saya kemudian mencintai dan mengikuti pendapatnya Habib Lutfi, saya juga tidak boleh, walaupun berbeda pendapat dengan Habib yang lain, untuk membenci Habib itu. Habib itu tetap harus saya hormati, walaupun pendapatnya tidak saya ikuti, gitu. Nah, yang terjadi hari ini apa? Kita itu apa ya? Ambigu, apa ambivalen ya? Apa valen? Jadi di satu sisi kita mengagung-agungkan habaib, di satu sisi kita menghina habaib. Nah, ini nggak benar bagi saya, nggak benar.
Contoh begini, saat ini yang ramai katakanlah, saya kemarin ditanya bagaimana tentang pendapat Gus Miftah tentang kepulangan Habib Bahar Rizik. Ya boleh kan, dia warga negara Indonesia kok, ya kan? Beliau masih WNI, warga negara Indonesia. Apapun alasannya begitu beliaunya pulang, ya monggo-monggo saja. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bi huduri. Selamat datang, silakan selamat datang dengan kehadiran beliau. Kan begitu. Kalau kemudian kita tidak cocok pendapatnya dengan Habib Rizik jangan pulang, kita nggak punya hak menolak. Kita apa? Karena itu diatur oleh hukum. Ini beliau boleh pulang atau enggak itu kan urusan imigrasi, bukan urusan saya. Karena beliau ini dan duriahnya, keluarganya masih warga negara Indonesia, ya silakan pulang. Silakan pulang. Lah, apakah kemudian ketika saya dalam banyak hal umpamanya berbeda pendapat dengan Habib Bahar Rizik, contoh soal Pilpres. Beliau kemarin kalau nggak salah dengan ormasnya mendukung 02 umpamanya. Saya Miftah mendukung 01 Pak Jokowi. Beliau kemarin mendukung 02 Pak Prabowo. Ini kan saya tidak harus satu paham dengan beliau. Beliau milih Pak Prabowo, saya milih Pak Jokowi. Tapi jangan sampai gara-gara saya beda pilihan dengan beliaunya, saya tidak menghormati beliaunya, berarti saya salah gitu. Pilihannya boleh beda, tetapi tidak mengurangi rasa hormatnya. Lah yang terjadi hari ini kan sementara begini, saya tidak sesuai pandangan politik dengan Habib Rizik, maka saya membenci Habib Rizik. Anda salah. Atau saya tidak sependapat dengan Habib Lutfi, maka saya membenci Habib Lutfi. Anda salah. Saya mengikuti dan cinta dengan Habib Lutfi, dan saya menghormati Habib Rizik walaupun saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Lah pola seperti ini hari ini yang di Indonesia ini mahal gitu loh. Kalau sudah cinta, sejelek apapun tetap diikuti. Kalau sudah benci, walaupun orang itu baik,